Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Movie. Siapa nih di sini yang suka cari-cari followers di Instagram? Berikut kisah seorang gadis yang awal mulanya main-main, lama-lama jadi keterusan karena followersnya semakin banyak. Berikut ceritanya. Denny Sanders adalah seorang karyawan editor foto, tapi sekarang dia mencoba untuk menjadi seorang penulis. Namun artikel yang ditulisnya tidak diterima baik oleh bosnya. Katanya Denny masih harus banyak belajar lagi. Sedangkan ada saingannya di luar yang bernama Harper. Dia penulis yang disukai oleh bosnya. Di kantor, Denny juga banyak diabaikan oleh teman-temannya. Kemudian datang selegram tampan yang bernama Colin. Denny sangat menyukainya ya. Tapi karena dia hanya karyawan biasa-biasa saja, Colin tidak mau memperhatikannya. Saat ada acara di kantor pun, Denny tidak pernah diberitahu ataupun diajaknya. Dia butuh hiburan. Dia menelpon ibunya, namun ibunya juga sedang sibuk bekerja. Jadi Denny harus menghadapinya dengan sendirian. Denny merupakan salah satu follower dari Colin yang suka berpergian ke negara-negara lain. Jadi dia terpikir sebuah ide untuk pergi ke Paris, tapi biayanya sangat mahal. Akhirnya Denny memutuskan cuti bekerja untuk mengedit foto-fotonya seperti berada di Paris. Semua itu dilakukannya agar menarik perhatian Colin. Denny mulai membangun studionya sendiri, membuat foto di tempat lain kemudian dieditnya. Karena Denny awalnya adalah seorang editor foto, jadi sangatlah mudah baginya. Agar terlihat nyata dia berada di Paris, Denny juga rajin mengupdate status. Beberapa hari dia berdiam diri di rumah, usahanya berhasil. Colin akhirnya menjadi followersnya. Namun hal yang tak terduga terjadi. Esok harinya dikabarkan jika Paris mendapat serangan dari teroris. Ada 4 kota yang terkena bom, salah satunya adalah kota yang sedang Denny kunjungi. Ceritanya, segera ia mendapat telepon dari ayah dan ibunya yang mengkhawatirkan keadaannya. Teroris pengebom diduga memakai jaket berwarna hijau. Banyak pesan masuk ke Denny termasuk Colin. Jadi dia terpaksa berbohong kalau dirinya selamat dari ledakan bom tersebut. Karena kalau dia jujur pasti akan dibenci oleh Colin dan teman-temannya. Tak tanggung-tanggung Denny juga berpura-pura tiba dari bandara yang langsung dijemput oleh ayah dan ibunya. Ibunya menanyakan apakah Denny menyaksikan langsung ledakan itu karena foto yang dia unggah 5 menit sebelumnya tepat di mana bom itu meledak. Denny bilang iya, tapi dia berhasil selamat karena langsung pergi dari sana. Hari berlalu, Denny datang kembali ke kantor. Bosnya memberi rasa simpatik kepadanya. Denny memanfaatkan momen itu untuk menulis artikel tentang dirinya sewaktu di Paris. Dia juga cerita kebohongan di depan teman-teman kerjanya. Denny pun berakting jika semenjak kejadian itu telinganya sering berdenging. Semua bersimpati kepada Denny termasuk Colin. Dan saat dia melihat Instagramnya mendapat 30.000 likes, makin semangat jadinya untuk membuat cerita palsu. Untuk lebih mendalami tulisannya, Denny datang ke kelompok orang-orang yang selamat dari serangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perasaan orang-orang tersebut. Semua itu hanya untuk kepentingan artikel yang ditulisnya. Ada seorang gadis remaja di sana yang bernama Rowan. Dia selamat dari penembakan yang terjadi di sekolahnya. Dia memiliki trauma yang mendalam. Denny mulai mendekatinya untuk mengetahui Instagram miliknya. Sesampainya di rumah, Denny mulai membuka postingan Rowan. Atas kejadian itu dia memiliki 520.000 pengikut dan resmi menjadi seorang selebgram. Denny semakin tertarik ya, bahkan dia memakai beberapa kalimat yang dilontarkan Rowan untuk artikelnya. Mereka berdua bertemu kembali. Denny memuji Rowan yang pandai menulis puisi. Dia meminta Rowan untuk membantunya menyelesaikan artikel yang sedang dibuatnya. Karena Rowan adalah korban nyata, dia berharap artikelnya akan terasa lebih nyata. But the truth is, you don't need to hear. Setelah publish, artikel Denny pun melejit. Semua orang membacanya. Dibuatnya tersentuh, tapi tidak dengan Harper saingannya. Dia menaruh curiga pada Denny. Denny mengirim artikel itu juga kepada Rowan, memintanya untuk membantu mempostingnya. Karena Rowan memiliki 500.000 followers, otomatis banyak yang lihat. Tagar yang dibuat Denny pun menjadi trending. #I'mNotOkay. Orang-orang mulai mengikutinya dan menjadi viral. Bosnya Denny menjadi sangat senang karena artikel yang ditulis Denny menjadi sangat populer dan menjadi trending di Twitter. Bosnya juga memberikan Denny sebuah ruangan khusus untuk Denny bekerja.
Colin juga hadir di sana ya. Dia mengajak Danny untuk pergi kencan. Setelah itu Harper menghampiri Danny dan bertanya nama tur dan lokakarya yang diikuti Danny ketika di Paris. Danny kembali mengarang cerita. Malam harinya Danny dan Colin berkencan. Nama Danny mulai terkenal di mana-mana, terlebih lagi dia berkencan dengan seorang selegram. Tapi Danny selalu dihantui oleh sesosok bayangan teroris yang memakai jaket hijau. Kencan berakhir dengan hubungan intim antara Danny dan Colin. Tapi ternyata Colin lemah syahwat, baru sebentar sudah selesai. Mohon maaf ya. Jadi Danny merasa kecewa. Apalagi setelah Danny pergi, Colin terlihat bersama wanita lain. Danny memutuskan untuk menerima undangan dari Rowan, undangan untuk bermain bola bersama. Di sana Danny mendapat perhatian dan kesenangan yang tulus dari teman-temannya. Danny juga bersedia untuk menjadi kakak bagi Rowan. Yang pada awalnya Danny hanya memanfaatkan Rowan, sekarang Danny mulai menyayangi Rowan sebagai adiknya. Saat di kantor, Danny yang terburu-buru karena ada janji dengan Rowan lupa mematikan laptopnya, sehingga Harper mengambil kesempatan itu untuk melihat-lihat isi laptop Danny. Di jalan, Danny juga bertemu dengan Colin, tapi kemudian dia mencampakkannya. Danny dan Rowan akan berbicara di depan publik sebagai seorang aktivis. Semua orang mendukung mereka. Mereka memperjuangkan penghentian kekerasan dan penyerangan. Tapi di sela-sela Danny berbicara, ada seseorang yang melemparkan petasan kepada mereka. Rowan kembali mengingat kejadian buruk yang dialaminya. Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit terdekat. Netizen mulai menggunjingnya di sosial media. Di sini Danny menaruh perhatian yang tulus kepada Rowan. Danny mencoba menghiburnya di sana. Perasaan bersalah menyelimuti hati Danny. Dia kembali melihat orang yang memakai baju hijau. Sesaat dia tersadar karena bel pintu rumahnya berbunyi. Ternyata Harper yang datang. Harper datang untuk membongkar kebohongan Danny. Dari awal dia sudah menaruh curiga saat Danny bercerita di depan teman-temannya. Danny bilang saat itu cuaca cerah, tapi berita mengatakan sebelum pengumuman terjadi, hujan turun. Yang terakhir, Harper menunjukkan sebuah bukti foto yang Danny edit. Danny tidak bisa berkelak lagi. Harper pun marah, bukan karena dia saingan Danny, tapi karena Danny tidak berperi kemanusiaan, karena telah membuat cerita bohong di atas penderitaan para korban yang tewas. Harper memberikan Danny dua pilihan. Satu, dia akan mengungkap kebohongannya sendiri, atau dua, Harper yang akan mengungkapnya di media sosial. Tidak ada pilihan lain. Danny kembali menulis artikel yang menyatakan kebohongannya selama ini. Dia memberanikan diri datang ke kantor dan menggugahnya di sana. Satu hal yang Danny beratkan adalah saat Rowan kecewa kepadanya. Berita itu segera tersebar kemana-mana, termasuk Rowan. Rekan kerja Danny mulai membicarakannya di kantor. Kemudian Rowan datang. Danny dan Rowan pun bertengkar hebat di sana. Rowan sangat marah karena Danny membohonginya selama ini. Pertengkaran itu segera diselesaikan oleh bos Danny yang meminta Danny untuk meninggalkan tempat itu. Netizen menghujat Danny habis-habisan. A lot of people after her. Not for me, I own guns! Yang awalnya dia dipuja, sekarang dia mendapat banyak makian. Bahkan ada demo yang ditunjukkan untuk memboikot Danny. Ancaman pembunuhan juga diterima oleh Danny. Danny terpaksa pindah ke rumah orang tuanya. Ibunya juga sangat marah soal sikap Danny yang berbohong. Untuk memulihkan mentalnya, Danny menghapus semua akun sosial medianya. Sebulan lebih telah berlalu. Danny datang ke kelompok orang-orang yang sama yang mendapat hujatan di internet. Danny mencurahkan isi hatinya di sana. Dia sangat menyesalinya. Di akhir film, Danny kemudian datang ke tempat Rowan akan tampil. Dia sudah menyiapkan teks yang akan dikatakannya kepada Rowan soal permintaan maafnya. Rowan membacakan sebuah puisi di sana. Puisi itu berisi tentang Danny yang memanfaatkan publisitas lewat dirinya. Rowan menjadi emosional saat menceritakannya, padahal dia menganggap Danny sebagai kakaknya sendiri. Dan di akhir kalimat dia berkata, mungkin suatu saat nanti dia bisa memaafkan Danny, tapi tidak mungkin mereka akan berteman lagi. Danny hanya bisa pasrah. Dia pun membatalkan niatnya untuk bertemu langsung dengan Rowan. Film pun berakhir. Semoga memberikan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.